Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galang yang Abian Base pada hari ini, hari Senin tanggal 21 November tahun 2022. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala karunia Allah dalam hidup kami yang telah menyertai dan memimpin kami sampai saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon bila kuasa Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami, sehingga firman-Mu akan termeterai di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama terdapat dalam kitab Esra pasal yang ke-8 ayat 21 bagian B. Yang kedua Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bagi kita. Kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, juga melakukan dalam hidup setiap hari. Jalan yang tepat, inilah menjadi perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kegelisahan dan kegentaran bisa dialami oleh siapa saja dalam kehidupan ini, termasuk juga ketika kita sebagai umat Kristiani. Kegelisahan mungkin bisa terjadi oleh karena alasan ekonomi, oleh karena pendidikan anak-anak, atau bahkan oleh karena masa depan keluarga kita atau anak-anak kita. Dan mungkin juga ada hal-hal lain dalam kehidupan ini yang membuat kita mengalami kegelisahan dan ketakutan. Pertanyaannya bagi kita adalah, ketika menghadapi kegelisahan dan ketakutan tersebut, jalan apa yang akan kita tempuh di dalam kehidupan kita? Pada hari ini kita bersama-sama akan melihat bagaimana perjalanan umat Tuhan pada zaman Esra. Dalam hal ini ketika kita membaca, rupanya mereka juga pernah mengalami ketakutan dan kecemasan akan perjalanan mereka menuju Bait Allah di Yerusalem. Mereka was-was terhadap berbagai tantangan yang akan mereka hadapi dalam perjalanan mereka. Kecemasan akan orang yang menghadang perjalanan mereka, atau kecemasan bahwa akan ada yang mencelakakan mereka di tengah jalan, dan hal-hal lainnya dihadapi juga oleh umat Tuhan pada waktu itu. Namun meskipun mereka mengalami ketakutan dan kecemasan, hal yang sangat menarik dalam bagian ini adalah mereka tidak mau meminta pertolongan kepada manusia. Mereka tidak mau meminta pertolongan dan pengawalan dari raja untuk keamanan mereka dalam perjalanan menuju Yerusalem. Mereka sangat meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang akan dapat melindungi mereka dan menolong mereka menuju ke Yerusalem. Oleh karena itulah dalam kitab Esra pasal yang ke-8 ayat 21b tadi kita membaca, mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Dalam kitab Esra 8 ayat 21b dikatakan, kami merendahkan diri kepada Allah kami dan memohon jalan aman bagi kami.
Jadi demikian umat Tuhan mengakui bahwa di dalam Tuhan mereka akan aman. Umat Tuhan dalam situasi ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan mereka berpuasa di hadapan Tuhan. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa mereka sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan kuasa Allah saja dalam situasi sulit yang mereka hadapi. Keyakinan tersebut dan penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan pada akhirnya membawa mereka tiba dengan selamat di Yerusalem. Bapak, Ibu, Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan, keyakinan umat Tuhan ini patut kita teladani dalam kehidupan kita, di mana kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam seluruh hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mengapa demikian? Karena di luar Tuhan kita tidak akan mendapatkan pertolongan kita. Di luar Tuhan kita tidak akan menemukan jalan yang tepat. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan, bahkan menegaskan kepada kita bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya bahwa di luar Tuhan Yesus kita tidak akan menemukan kebenaran, kita tidak akan menerima keamanan, kita tidak akan menerima perlindungan, dan yang lebih daripada itu semua, kita tidak akan menerima keselamatan. Sebab hanya di dalam dan bersama Tuhan Yesus Kristus saja kita akan selamat dan aman dalam hidup kita di sini dan nanti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, maka ketika kita berada pada situasi yang sulit dalam menghadapi kecemasan dan kegentaran dalam kehidupan kita, maka jalan yang paling tepat yang harus kita tempuh adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tetap mengandalkan Dia dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Sebab hanya di dalam Dia kita akan aman dan menerima anugerah keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan Yesus Kristus kita tidak akan berjumpa dengan Bapa dalam kemuliaan-Nya yang abadi. Selamat menjalani kehidupan ini dengan benar. Lakukan bagian kita, yaitu rendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Bergantunglah sungguh-sungguh kepadanya di dalam iman kepada Tuhan, maka terimalah perlindungan, keamanan, dan keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami meyakini bahwa Engkaulah satu-satunya jalan yang tepat, yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami, yang membawa kepada kami keamanan, perlindungan, dan keselamatan. Tolong kami Tuhan dalam menghadapi berbagai-bagai hal di tengah-tengah dunia ini, agar hidup dan hati kami berpaut kepada Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, bahkan di waktu-waktu yang akan datang dalam pengasihan Tuhan. Berkati kami dalam berusaha dan bekerja, berkatilah kami dalam melayani Tuhan dan sesama. Berkatilah kami dalam seluruh kehidupan kami ya Allah. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul, yang berbeban berat. Biarlah Tuhan akan melawat mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan akan memberi pemulihan kepada mereka, sehingga yang lemah akan dibangkitkan dalam semangat yang baru, yang sakit akan menerima kesembuhan yang sempurna, dan mereka yang mengalami kesedihan akan menerima penghiburan yang sejati di dalam Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat menjadi berkat dan terus hidup dalam jalan yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kita semua. Shalom.